Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi yang kau benci itu baik menurut pandangan Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jamaah bertanya kepada seorang ustaz, apakah Allah itu maha mendengar? Ustaz menjawab, wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali dalam pengetahuan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati manusia. Jangankan yang dikatakan, diucapkan lisannya, yang terkata di bibirnya, yang terucap di mulutnya, yang terbersit di hati dan pikirannya pun Allah tahu. Dan kata jamaah, kalau memang Allah maha tahu, mengapa sampai hari ini Allah belum juga mengabulkan doa-doa yang kupanjatkan di tengah malam yang sunyi dengan suara yang lirih di tengah sujudku? Bukan hanya satu malam, berbulan-bulan kumintakan kepadanya, mengapa dia tidak juga mendengar dan mengabulkan doa? Dengan tersenyum Ustaz menjawab, dokter hanya akan memberikan obat yang sesuai dengan resep dan pengetahuan dokter. Dokter tidak akan memberikan obat sesuai dengan permintaan pasien, karena yang paling mengerti tentang dosis, tentang kadar, tentang kebutuhan dan keperluan pasien hanyalah dokter, bukan keinginan pasien. Berapa banyak obat yang menurut pasien adalah obat, tapi justru dia menjadi racun. Berapa banyak resep yang menurut pasien adalah obat, tapi justru menimbulkan mudarat berkepanjangan. Kalau untuk memahami logika dokter saja, pasien secerdas apapun belum tentu dapat memahami dan mengerti, apalagi untuk memahami logika dan cara berfikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tanda kutip, walaupun kata berfikir belum tentu tepat untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak kecil merengek meminta pisau kepada ibu, ibu tidak memberikan. Kenapa? Menurut anak pisau itu adalah baik, karena dia ingin bermain-main memotong-motong dengan pisau yang tajam. Tapi logika ibu berkata, usiamu belum cukup, tanganmu akan luka, darah akan menetes, nadimu akan putus. Ada pengetahuan. Maka Allah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi yang kau benci itu baik menurut pandangan Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu,
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di balik kebencian itu ada kebaikan dan hikmah yang banyak. Hanya saja terkadang emosional manusia, keinginan yang menggebu-gebu, hasrat dan hawa nafsu membuat dia merubah Allah Subhanahu wa taala bukan lagi menjadi sembahan, tapi menjadi pemuas nafsu keinginannya. Dia ingin Allah memenuhi segala keperluan permintaannya. Dia tidak pernah menganggap Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pelindung, pengayom, pemberi rezeki. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku. Rabbi, ya Allah, Engkau yang memelihara dan menjagaku. Rabbi, ya Allah, Engkau yang memberikan rezekiku, mengatur sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kemauanku. Lalu kalau memang semua hidup ini adalah atas kehendak dan kemauan Allah, lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia akan mati. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha, berikhtiar. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berobat ketika sakit. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki ketika dia tidak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut rahim ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia kayakan kamu, dia beri kamu kuasa, dia titipkan. Itu semua adalah ujian. Maka ada hamba yang meminta, memohon kepada Allah, tapi setelah permohonan itu dia berkata, kalau memang ini baik bagiku, untuk duniaku, untuk keluargaku, untuk akhiratku, untuk amalku, perkenankanlah ya Allah. Tapi kalau ini hanya akan merusak keyakinanku, merusak silaturahimku, merusak imanku, maka jauhkanlah. Ini adalah ungkapan orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Boleh jadi baik menurut pandangannya, tapi belum tentu baik menurut hikmah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyerahkan kemauan kita menurut kemauan kehendak Allah, kita satukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Saat itu kita serahkan hanya kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, perbuatan dia menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah, perbuatan itu disebut dengan Islam. Orangnya Muslim. Maka kita meminta, kita memohon, kita berusaha, kita berprasangka, kita berprediksi, tapi semuanya kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifan, dia condong kepada Allah, musliman, dia berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi Ibrahim alaihissalam contoh model manusia yang berserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Marahkah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak diberikan seorang anak yang selalu diimpikan, diidamkan, diminta pagi, petang, siang dan malam. Berkata dia dalam suaranya yang lirih, munajatnya yang dalam, berbisik kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Tapi Allah tidak kenankan doanya. Allah belum kabulkan doanya. Marahkah Nabi Ibrahim? Emosikah Nabi Ibrahim? Keluarkah kata-kata sumpah serapah dari lidahnya? Tidak. Dia tetaplah seorang Ibrahim musliman, berserah diri kepada kehendak Allah, hanifan, hanif, condong kepada kemauan Allah, bukan condong kepada keinginan manusia yang ada di sekitarnya, tidak condong kepada keinginan hawa nafsunya. Dia tidak paksakan Allah dalam doa-doanya, dia hanya meminta kepada Allah. Setelah itu dia serahkan kepada Allah. Andai dikabulkan apa yang dia mintakan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Andai belum diberikan, Allah Ta'ala sabar, dia menahan emosinya, dia tahan hawa nafsunya, sabar, dia bersabar. Dan itu adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajabah, menakjubkan, ajib.
orang beriman itu ajaban li amril mu'min in asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, melapangkan dadanya, membuat senyumnya tersungging, bahkan mungkin dia tertawa bahagia, syakar, dia bersyukur kepada Allah, karena khairal lahu, itu baik baginya. Tapi kalau yang datang itu menyusahkan hatinya, membuat dia risau dan gundah gulana, dia tidak menyumpah serapah, dia tidak suuzon kepada Allah, sabar, dia bersabar. Sabarnya Ayyub alaihissalam, ketika ternaknya mati, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, likuifaksi menyerang kampung halamannya. Di saat yang sama, tanah itu menelan segala yang ada di atas permukaan tanah. Kebun-kebunnya hancur, ternak-ternaknya mati. Tak lama setelah itu anaknya pula meninggal satu persatu. Buah hati belayan jiwa. Banyak orang yang sabar ketika ditinggalkan harta benda, tapi tak banyak yang sabar ketika ditinggalkan orang terkasih. Tak lama setelah itu datang pula penyakit, berulat kulitnya. Satu-satunya yang setia mendampingi Rahmah, perempuan yang penuh dengan kasih dan sayang. Oleh sebab itu selalu orang yang menikah didoakan, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Buat mereka berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayyub dan Rahmah. Rahmah mengasihi Ayyub walaupun hartanya tidak ada, walaupun anaknya meninggal dunia, walaupun kulitnya terkena penyakit, tapi kasih sayang itu tidak berkurang sedikit pun. Marahkah Ayyub? Keluarkah kata-kata caci maki sumpah serapah dari lidahnya? Tidak. Dia hanya berkata, Rabbi, ya Rabb, engkau yang menciptakan aku, ya Rabb, engkau yang memelihara aku, ya Rabb, engkau yang menjamin rezekiku, anni massani dur, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih di antara yang terkasih, engkau maha sayang di antara yang penyayang. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak mengadu dengan kata-kata yang kasar kepada Allah. Mengapa belum juga terkabul? Aku beribadah siang dan malam, aku adalah seorang nabi dan rasul, mengapa ujian ini begitu berat? Dia hanya berkata, anni massani dur, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau tersayang di antara penyayang, engkau terkasih di antara yang kasih. Lalu Allah menyambut doanya, urkut birijlika, tumitmu, engkau tusukkan ke tanah, maka akan keluar air yang sejuk dan dingin, mu'tasalun baridun, mandi engkau di air itu. Maka dia pun mandi, maka Allah subhanahu wa ta'ala melepaskannya dari segala kesusahannya. Allah sedang menguji hambanya. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Bukan mereka saja yang berkeluh kesah, bukan mereka saja yang terkena musibah, bukan mereka saja yang terkena hati susah. Hamba-hambaku yang lebih salih dari mereka, yang lebih takwa dari mereka, yang lebih khusyuk dari mereka. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum, ibtalahum, maka Allah uji iman hamba itu. Banyak sekali orang yang berkata setelah tahajud malamnya, setelah khatam Qur'annya, setelah zikir tasbih, tahmid, takbir dan tahlilnya, ketika ujian itu datang, ujian bukanlah ketika engkau lulus melewati waktu dengan sholat duha, tahajud, witir. Ujian bukan hanya lulus ketika mampu menahan makanan. Ujian adalah ketika ujian, sebenar ujian itu datang. Hasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna, apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita mampu berkata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah rasul utusan Allah. Saat itu kita sedang berkata, aku siap menerima ujian ya Allah. Indah istana Fir'aun, tempat tinggal Musa alaihissalam, tapi Allah ingin mengeluarkan hamba ini dari zona aman. Allah ingin supaya ia tidak merasa nyaman di tengah orang yang zalim dan aniaya. Bagaimana cara Allah mengeluarkannya dari istana Fir'aun? Skenario Allah begitu indah. Ada masyarakat Fir'aun yang angkuh dan sombong, berkelahi dengan masyarakat kelas 2 Yahudi Bani Israel. Lalu kemudian datang Nabi Musa melerai, memisah di antara dua manusia yang berkonflik itu. Fawakazahu Musa,
Nabi Musa memisah mereka berdua. Ternyata pukulan Nabi Musa itu bukan membuat mereka terpisah, tapi justru kematian yang datang. Musa yang gagah perkasa dengan tenaga yang luar biasa, keinginan hati ingin memisah, melerai dua yang sedang berkonflik, ternyata membuat mati. Dan yang mati itu bukan dari kalangan Bani Israel, yang mati adalah dari kalangan masyarakat kelas utama, masyarakat komunitas yang sesuku sebangsa dengan Fir'aun. Kemarahan yang luar biasa. Nabi Musa keluar dari istana yang megah Fir'aun. Dia pergi bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Pohon kayu itu jadi saksi bagaimana seorang hamba Allah tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, diperlihatkan oleh Jibril, mengapa ada pohon kayu itu wahai Jibril? Di bawah pohon kayu itulah Musa sangat dekat dengan Allah. Bukan tempatnya, bukan pemandangannya, bukan pohon kayunya, tapi pernah di bawah pohon kayu itu ada orang yang sangat gagah perkasa, tapi dia merasa amat sangat tidak berdaya, sehingga tempat itu perlu ditunjukkan kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat kalau engkau pernah merasa dirimu hampa tak bermakna, orang tua tempat berlindung mati, harta tempat bernaung hilang, maka sesungguhnya masih ada Allah. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Hari ini COVID-19 meluluh lantakkan hasil usaha manusia. Berapa banyak bisnis yang hancur lebur. Ketika usaha hilang, maka imun pun jatuh. Ketika imun turun, maka disitulah COVID menyerang. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah. Fafirru ilallah, larilah ke jalan Allah, bukan lari menjauh dari jalan Allah. Berapa lama engkau sanggup dininabobokkan, dilenakan, ditenangkan oleh khamar dan narkoba? Berapa lama engkau sanggup ditenangkan oleh sahabat-sahabat yang jauh dari Allah? Berbisiklah ke tanah, memintalah kepada Allah. Makhluk-makhluk, malaikat-malaikat di langit mendoakan. Di tengah malam yang sepi, fi jawfil lail, di tengah malam yang sunyi, bermunajatlah kepada Allah. Besar ujian ini, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Ada yang maha besar. Dahsyat pukulan ini, ada yang maha dahsyat. Ulangi katamu, Allahu Akbar kabira. Kalau selama ini kau dipuji, dipuja, diagungkan, hari ini kau ditinggalkan, maka pujian hanya milik Dia. Walhamdulillahi katsira. Selama ini kau salah, kau sucikan selain Allah, hari ini sucikan Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Hari ini kau tidak menghadap kepada makhluk, kau tidak menghadap kepada manusia yang lemah, tapi menghadaplah kepada Dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Bersikaplah seperti Ibrahim, hanifan, condong kepada Allah, musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak meminta kepada selain Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur islam wal muslimin wal mustad'afin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid samlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.